Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin. Nomor induk mahasiswa saya 2214011 dan teman saya Heriansa 2214006. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas cache memori yang akan dijelaskan oleh saudara kita Heriansa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari cache memori. Pengertian cache memori dibedakan menjadi dua, ada yang secara umum dan ada yang secara terminologis. Pengertian cache memori secara umum dapat diartikan sebagai memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau biasa disebut dengan sementara. Dalam terminologinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu terminologi hardware dan terminologi software. Dalam terminologi hardware, cache memory dapat diartikan sebagai memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama yang biasa teman-teman sebut dengan RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Sedangkan dalam terminologi software dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses melalui jaringan. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui beberapa fungsi dari cache memory. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kinerja dari prosesor. Buffer ini adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Dalam siklus cara kerja dari cache memory, pada dasarnya prosesor akan membutuhkan suatu data. Pertama-tama dia akan mencarinya pada cache memory. Jika data telah ditemukan, maka prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Mengapa? Karena cache memory memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan pada cache memory, prosesor terpaksa akan mencarinya pada RAM, yang dimana memiliki delay yang sangat lama juga. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Syarifuddin. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Heriansa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jenis-jenis cache memory. Ada 3 level. Yang pertama itu cache memory level 1 adalah cache memory yang terletak dalam prosesor cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses yang paling tinggi dan harganya paling mahal. Yang kedua, cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu terbesar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun cache L2 ini memiliki kecepatan yang terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Yang ketiga, cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data masuk dari batch 2 L2 dari masing-masing inti prosesor. Prioritas penyimpanan dan pengambilan data dalam mekanisme kerjanya data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil di L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache bila ada. Jika tidak ada,
maka akan dicari memori utama pengambilan data di L2 cache. Hanya dilakukan bila di L1 cache tidak ada. Jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama dibandingkan jika prosesor terulang-ulang harus mencari data ke memori utama. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor, setidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Letak-letak cache memori di komputer ada dua jenis. Yang pertama terdapat dalam prosesor on-chip. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal, maka waktu aksesnya akan sangat cepat sekali. Yang kedua, terdapat di luar prosesor off-chip, berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama. Letak-letak dari jenis level cache memori di komputer ada 3 bagian. L1 cache terintegrasi dengan chip prosesor, artinya letak L1 cache sudah menyatu dengan chip prosesor yang berada di dalam keping prosesor. Yang kedua, itu ada L2 cache yang menyatu dengan chip prosesor, ada pula yang terletak di luar chip prosesor, yaitu di motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor pada era prosesor Intel 80486 atau sebelumnya. Letak L2 cache kebanyakan berada di luar chip prosesor. Chip cache terpisah dari prosesor terdiri mandiri dekat chip prosesor. Sejak era prosesor Intel Pentium, letak L2 cache ini sudah terintegrasi dengan chip prosesor yang menyatu dalam keping prosesor. Posisi L2 cache selalu terletak antara L1 cache dengan memori utama atau RAM. Yang ketiga, L3 itu cache belum diimplementasikan secara umum pada semua jenis prosesor. Hanya prosesor tertentu yang dimiliki L3 cache. Oke, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara kita Heriansa. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Kita masuk ke dalam bagian kecepatan level cache pada memori. Transfer data dari level 1 cache ke prosesor terjadi paling cepat dibandingkan L2 cache maupun L3 cache. Kecepatannya mendekati kecepatan register. Register yaitu memori yang berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses yang sangat tinggi. Secara fisik, L1 cache tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. L1 cache adalah lokasi yang pertama yang diakses oleh prosesor ketika mencari pasukan data. Kapasitas simpan datanya paling kecil, antara puluhan hingga ribuan byte tergantung jenis prosesornya. Pada beberapa jenis prosesor, kapasitasnya 16 KB yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 8 KB untuk menyimpan instruksi dan 8 KB untuk menyimpan data. Kemudian pada transfer data tercepat kedua setelah L1 adalah L2 cache. Prosesor dapat mengambil data dari cache L2 yang terintegrasi atau on-chip lebih cepat daripada cache L2 yang tidak terintegrasi. Kapasitas simpan datanya lebih besar dibandingkan L1 cache, antara ratusan ribu byte hingga jutaan byte. Ada yang 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, bahkan 8 MB, tergantung dari apa jenis prosesornya. Kapasitas simpan data untuk L3 cache lebih besar lagi, bisa ratusan juta hingga ratusan megabyte.
setiap level pada cache memori memiliki perbedaannya masing-masing, yaitu pada L1 cache yang merupakan memori yang utama memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan prosesor. Kemudian cache 2 adalah memori yang kedua atau bisa dikatakan dengan memori sekunder. Kecepatannya di bawah kecepatan cache L1. Kemudian perbedaan dari cache L3 memiliki kapasitas lebih besar dari cache L2, lebih lambat dari cache L2, tapi lebih cepat dari memori utama. Oke, Sekian dan terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.